Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SFI 6 akan mempresentasikan UX study kami terkait Jogla Swiss oleh Bang Jago. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Agung Ramadan Syariro, saya sendiri Fadila Nisalokunita, dan Safira Hairani. Ini Budi, seorang pegawai kantoran berusia 25 tahun tinggal di pinggiran kota Jakarta. Budi ini memiliki tingkat pengeluaran bulanan di Sesmen A. Belakangan ini, Budi merasa khawatir dengan masa depannya. Ia telah bekerja selama 2 tahun, tetapi ia belum memiliki asuransi jiwa untuk menjamin masa depannya. Karena menurutnya, pembuatan asuransi jiwa ini cukup rumit, dan di sisi lain, Budi merasa asuransi merupakan hal yang tabu dan dianggap pemborosan. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan Jigi. Budi menceritakan kekhawatirannya kepada Jigi. Hingga pada akhirnya, Jigi menemukan sebuah ide, yaitu Jogla Swiss. Jogla Swiss sendiri adalah fitur baru yang ingin dibuat oleh Bang Jago, di mana Bang Jago sendiri adalah layanan finansial digital yang memiliki fokus pada keseharian pengguna. Jigi juga mengatakan kepada Budi bahwa Jogla Swiss adalah fitur Bang Jago yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan wasiat yang dapat membantu pengguna untuk mendukung gaya hidup sehat dan juga membantu mereka mencapai tujuan hidupnya. Saat ingin menyelesaikan permasalahan Budi, dibutuhkan suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode design thinking. Dalamnya terdapat beberapa tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototyping, dan testing. Dari permasalahan yang disampaikan oleh Budi tadi, kami rangkum dalam pain point seperti pada slide ini. Lalu kemudian kami menentukan How Might We atau HMW berdasarkan pain point sebelumnya, yaitu membantu pengguna untuk mempersiapkan rencana masa depan dengan tetap menikmati hidup. Dari pain point dan HMW yang telah disebutkan sebelumnya, ditawarkan beberapa solusi ide pada fitur Jogla Swiss ini, yaitu kantong ajaib, Jigi kabulkan, dan challenge. Penggunaan gamifikasi di mana istilah asuransi dan wasiat diganti dengan konsep kantong ajaib dan Jigi kabulkan. Tidak sampai di situ, Jigi juga dikenal sebagai maskot dan asisten bot, agar pengguna merasa familiar dengan fitur Jogla Swiss ini. Penggunaan konsep kantong ajaib yang terinspirasi dari kantong Doraemon, di mana pengguna dapat menentukan nominal tabungan, jangka waktu, dan frekuensi pembayaran tabungan. Tentu pengguna juga dapat memberikan asuransi kepada siapapun dan kapanpun, serta juga dapat mengubahnya sesuai kebutuhan pengguna. Fitur challenge berisi tantangan yang mendukung pengguna untuk menjalani gaya hidup sehat. Setiap menyelesaikan tantangan, pengguna akan mendapatkan kode promo yang dapat digunakan untuk potongan harga pembayaran kantong ajaib. Fitur Jagi kabulkan, di mana pengguna dapat dan membuat dan mengirim keinginan mereka kepada orang terdekatnya. Pengguna dapat menulis pesan, mengirim video, hingga pesan suara beserta sejumlah nominal uang yang dananya berasal dari dana kantong ajaib yang telah dibayarkan setiap bulannya. Berikut user flow yang telah dirancang ada berjumlah 4, yaitu pembuatan kantong ajaib, challenge untuk mendapatkan promo, pembayaran kantong ajaib, serta pembuatan Jagi kabulkan. Berikut merupakan contoh tampilan UI design yang telah kami buat. Berikut contohnya UI design kantong ajaib. Lalu ada UI design Jagi kabulkan. Dan ada juga UI design challenge. Selanjutnya akan dijelaskan hasil prototipe yang telah dibuat oleh Safira Hairani. Sekarang saya akan menjelaskan prototipe dari solusi ide dan user flow yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama-tama kita mulai dari flow pembuatan kantong ajaib. Dimulai dari halaman utama Bang Jago, kita masuk ke dalam menu Last Wish. Kemudian akan muncul onboarding page seperti ini. Kemudian kita klik mulai. Di sini halaman utama Last Wish, dan kemudian kita klik kantong ajaib. Di sini terdapat onboarding kantong ajaib, dan kemudian kita klik buat kantong ajaib. Di sini terdapat profiling di mana kita dapat mengetahui data diri pengguna, seperti riwayat penyakit dan riwayat pembuatan asuransi jiwa sebelumnya. Apabila sudah dijawab, kita klik lanjutkan. Kemudian kita masuk ke pembuatan kantong ajaib. Yang pertama ada detail kantong. Di sini kita ada isi tabungan, jangka waktu, dan juga frekuensi menabung. Di sini kita dapat melihat perkiraan menabung. Berikutnya, kita isi data penerima. Data penerima adalah orang yang dapat mengklaim isi dari kantong ajaib kita. Di sini kita isi nama kantong terlebih dahulu, kemudian kita isi nama lengkap, kemudian kita bisa memilih nomor rekening atau e-wallet dari kontak Bang Jago. Kemudian kita bisa isi nomor HP dan juga email. Kita dapat memilih lebih dari satu penerima kantong ajaib. Kemudian selanjutnya kita masuk ke halaman konfirmasi. Di sini kita bisa mengecek kembali apa saja isi kantong kita, detail kantong, dan juga data diri penerima. Baik, setuju, lalu buat kantong. Di sini kantong sudah berhasil dibuat. Lalu kita dapat melihat kantong yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah detail kantong yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada nama kantong dan ada jumlah kantong.
dan juga status selama menabung, frekuensi menabung, dan juga progres menabung kita. Di sini juga terdapat histori dari pembayaran kantong ajaib sebelumnya. Sekarang kita masuk ke flow yang kedua, yaitu flow challenge. Di sini halaman utama LastWish kita pilih menu challenge. Kemudian di sini terdapat poin-poin yang sudah didapatkan, terdapat reward, tantangan berjalan, tantangan tersedia, dan juga tantangan yang sudah diselesaikan oleh user. Di sini kita akan klik tantangan berjalan. Di sini terlihat progres dari tantangan yang sedang dikerjakan. Kemudian kita klik tantangannya. Dan kita di sini bisa upload foto atau video sebagai bukti telah mengerjakan challenge. Lalu kita klik selesaikan tantangan. Di sini tantangan sudah selesai dikerjakan dan kita dapat mengambil reward dari tantangan tersebut. Di sini kita mendapatkan poin dan juga kita mendapatkan kode promo. Dan kita bisa menyimpan kode promo tersebut untuk pembayaran kantong ajaib. Lalu yang berikutnya kita terdapat flow pembayaran kantong ajaib. Di sini kita masuk ke halaman utama kantong ajaib. Lalu kemudian kita klik notifikasi waktunya mengisi kantong. Di sini langsung muncul detail pembayaran. Detail pembayaran bulan ini nominalnya 1.250.000. Kemudian kita pilih sumber dana, itu dari kantong Bank Jago yang kita punya. Lalu kita juga dapat melakukan pembayaran berulang atau auto debit, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara manual. Kemudian kita bisa pilih kode promo yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari challenge. Nah, kemudian nominal menabung bisa mendapatkan diskon berdasarkan ketentuan dari kode promo tersebut. Lalu kita klik bayar sekarang. Kemudian pembayaran berhasil dilakukan dan kita dapat kirim resi dan juga dapat lihat rincian transaksi. Jika sudah melakukan pembayaran, kita mendapatkan notifikasi selamat pembayaran kantong masa depan untuk bulan ini berhasil terpenuhi. Dan juga masuk ke dalam riwayat isi kantong. Nah, yang terakhir ada flow jika dikabulkan, yaitu adalah fitur wasiat dari solusi ide kami. Di sini kita klik jika dikabulkan, kemudian akan muncul onboarding page untuk jika dikabulkan, sedikit informasi mengenai fitur yang kami tawarkan, kemudian buat jika dikabulkan. Lalu pertama-tama kita akan diminta untuk mengisi data pengabul. Data pengabul di sini adalah orang yang akan menerima jika dikabulkan yang akan kita buat. Di sini ada nama pengabul, hubungan, nomor rekening dari kontak, lalu nomor HP dan juga email. Kita dapat menyimpan data penerima untuk dikabulkan yang akan kita buat di lain hari. Berikutnya, kita dapat mengisi keinginan. Di sini ada judul keinginan, isi keinginan, file video dan juga file suara. Kita isi. Lalu berikutnya, kita masuk ke dalam menu sumber keinginan. Di sini kita dapat mengisi nominal keinginan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian sumber kantongnya, yaitu kantong masa depan, yaitu kantong ajaib yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yang terakhir, kita masuk ke menu konfirmasi keinginan. Di sini kita dapat melihat kembali apakah data-data dari JIK Kabulkan yang kita buat sudah sesuai. Kita dapat mengeditnya apabila ada data yang belum tepat. Kemudian apabila sudah sesuai, kita klik menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian kita klik buat keinginan. Di sini keinginan sudah berhasil dibuat, lalu kita dapat melihat detailnya. Seperti ini. Di sini adalah detail dari JIK Kabulkan yang setelah dibuat. Di sini juga terdapat detail dari JIK Kabulkan yang telah kita buat, data pengabul, isi keinginan, video keinginan, dan juga voice note keinginan. Pada menu ini juga kita dapat mengedit keinginan, klaim keinginan, dan juga kita dapat menyetak keinginan. Sekian prototipe yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agung. Kemudian dengan hasil prototipe tersebut, dilakukan usability testing kepada Syawadina Endi. Beliau merupakan staf agensi periklanan, berumur 25 tahun, berdomisili di Jogja. Sandy menggunakan aplikasi bank digital untuk mempermudah kesehariannya dalam bertransaksi. Dari testing yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa solusi yang ditawarkan sangat bermanfaat. Terlebih, user dapat menabung secara fleksibel sesuai keinginan. Kemudian ada pula hal yang masih perlu dilengkapi, yaitu penjelasan pada fitur JIK Kabulkan, yang kemudian telah diiterasi dengan menambah onboarding page, sehingga user lebih memahami fitur yang ditawarkan. Dengan adanya fitur Jago LastWish, Budi merasa terbantu karena sekarang ia telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sekarang, ia bisa memiliki asuransi jiwa sesuai dengan kebutuhannya dengan cara yang mudah dan tidak rumit. Tidak hanya itu, ia juga dapat meninggalkan pesan dan dana untuk keluarga ataupun orang terdekatnya. Solusi ide Jago LastWish ini juga tidak luput dari sisi bisnis maupun user. Dari sisi bisnis, adanya promo serta reward pada fitur challenge menarik user agar menggunakan aplikasi Bank Jago. Selain itu, dengan kantong ajaib, user juga akan semakin rajin menabung di Bank Jago untuk memenuhi dana yang ada pada JIK Kabulkan. Kemudian, pada sisi user, mereka akan terbantu dalam membuat asuransi dan wasiat secara online yang dapat mereka buat sesuai keinginan. Sekian presentasi dari kelompok 1 SVN 6. Jika ada salah kata mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.